Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama Mas Zaki di hari ini 12 Agustus ya. Ini masih di sekitar pembangunan Benteng Keraton Yogyakarta. Perjalanan kita mulai dari Nagan Kulon ya tadi menuju ke Taman Sari ya. Ini sekitar Kadipaten Kulon ya. Ini udah mulai dibangun bentengnya. Udah mulai dibuat pondasinya, yaitu pondasinya sangat dalam sekali, yaitu ada slope-slope dan besi-besi yang sangat tebal sekali. Ini tebal bentengnya sekitar kalau temboknya itu sekitar 80 cm, kalau totalnya sekitar dari ujung ke ujung itu kalau tak ukur sekitar 5,8 meter itu. Nah, masih ada pondasi itu, termasuk dari pondasi jagang-jagangnya itu ya, cor miring itu. Nah, dalamnya itu cor sangat kokoh dan kuat sekali ini bentengnya ini. Perjalanan ini ya sebuah titik bersejarah ya. Tadi dimulai dari pojok benteng keraton, kita akan menelusuri kisah panjang benteng yang membentang mengelilingi pusat kerajaan, menyusuri masa-masa kejayaan, masa-masa pasang surut, hingga akhirnya sampai pada proses revitalisasi yang menghidupkan kembali kejayaannya. Dari jantung kota Yogyakarta ya, berdiri sebuah peninggalan bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang sebuah kerajaan, yaitu Benteng Keraton Yogyakarta. Dengan dinding bata merahnya yang kokoh, benteng ini bukan sekedar penghalang fisik, tapi juga simbol kejayaan, ketahanan, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, ini adalah dari sudut benteng yang bagian sisi utara ya, Kadipaten Lor ini tepatnya. Nah, kalau orang dalam Benteng Keraton biasa disebut Benteng Binangun ya. Ya, ini kita menyusuri area Kadipaten Lor ya. Ini kalau Benteng Binangun ini juga udah mulai dipondasi, ada bego kuning ya. Ini orang yang bersepeda. Sekarang ya banyak orang yang bersepeda dan jalan kaki dan jogging ya kalau pagi itu ya. Kembali ke sejarah Benteng Keraton ini dibangun sekitar abad ke-18 ya, di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Tak lama setelah terbentuknya Kesultanan Yogyakarta melalui Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Ya, ini sudut Gerjen ya kalau orang dalam bentengnya. Ini gangnya masuk aja kalau mau masuk. Gang kecil ini bisa lihat udah mulai dibugar ya. Sisi Rotowijayan ini namanya ya. Ini masuk. Nah, ini udah mulai dibugar. Kita masuk ke dalam. Kalau mau lihat sisi dari ya ini kalau ujungnya ya, ini kalau lurus itu sampai alun utara itu. Nah, ini udah mulai dibugar ya. Nah, kalau kita lihat, nah itu yang tadi kita lewat ya, sisi Rotowijayan. Mari kita bersama untuk menjelajahi benteng ini satu persatu. Revitalisasi udah mulai akan menyambung ya, sana sudut ini bisa menyambung ya ke arah benteng yang udah jadi. Nah, ini alun-alun utara ya. Kita kembali ke sejarah benteng tadi ya. Perjanjian Giyanti ya, ini membagi wilayah Kesultanan Mataram menjadi dua ya. Yogyakarta lahir sebagai pusat pemerintahan baru untuk melindungi istana dan kawasan inti kerajaan dari ancaman luar. Sultan memerintahkan pembangunan benteng yang mengelilingi keraton. Dindingnya disusun dari bata merah yang direkatkan dengan campuran kapur, pasir, air, gula, dan putih telur ya zaman dulu ya, yang untuk melengketkan. Bahan yang saat itu dianggap mampu memberikan kekuatan ekstra dan daya tahan puluhan tahun. Nah, ini benteng utara ya itu ya. Sudah direvitalisasi, dulu hilang ya, ini dibom sama tentara Inggris ya waktu geger itu ya. Nah, sekarang udah tampak kokoh, menambahkan sudut benteng Lor Wetan ya. Dulu itu ini hancur lebur dibom sekutu. Nanti perjalanan kita akan menyusuri benteng ini ya. Nah, ini Benteng Lor Wetan yang sekarang udah gagah ya, berdiri kokoh, udah direvitalisasi. Ini menyusuri Jalan Ibu Ruswoyo, ini masih banyak bentengnya belum dibugar, yang bagian depan, yang belakang udah jadi ya. Mari kita lanjutkan untuk sejarah pembangunan benteng.
Pada waktu itu Sultan memerintahkan pembangunan benteng yang melilit keraton, dindingnya disusun dari bata merah ya, tadi dan putih dan lain sebagainya. Setiap sisi benteng dilengkapi dengan bastion atau sudut pengawas ya yang memungkinkan prajurit memantau pergerakan dari segala arah. Gerbang-gerbang utama menjadi pintu masuk resmi bagi pasukan, pejabat kerajaan maupun tamu kehormatan. Di dalam kawasan benteng, tata kota dirancang mengikuti prinsip kosmologi Jawa ya. Harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta. Jalur-jalur utama menghubungkan alun-alun, bangunan pemerintahan, serta pemukiman bangsawan dan abdi dalam. Ini alun-alunnya ya, tampak di samping itu alun-alun utara yang sangat sudah direvitalisasi juga. Itu pasirnya dari pasir laut dan pasir Gunung Merapi, dua campuran filosofi Jawa ya. Pada masa jayanya, kehidupan di sekitar benteng berlangsung penuh disiplin dan kemagahan. Pada waktu itu, prajurit melakukan latihan baris berbaris di pelataran, alun-alun itu ya, latihan berkuda dan lain sebagainya. Kereta kencana melintas membawa putusan kerajaan di atas benteng ya, biasanya zaman dulu ya. Dan berbagai upacara adat digelar di dekat gerbang masuk itu ya. Benteng juga berfungsi sebagai pembatas antara ruang istana dan wilayah rakyat biasa, menjaga keamanan sekaligus mempertahankan struktur sosial. Namun seiring masuknya abad ke-20, peran pertahanan benteng mulai memudar ya. Kemajuan teknologi militer membuat tembok tinggi tak lagi menjadi penghalang utama bagi serangan. Perubahan politik dan administrasi kolonial juga mempengaruhi fungsi benteng, sehingga beberapa bagian mulai rusak, retakan kecil dibiarkan melebar, dan sebagian tembok dimanfaatkan warga untuk menopang pembangunan. Nah, ini kan udah jadi rumah-rumah ya, kita tampak kanan kiri itu. Nah, ini sebenarnya benteng dulu ya ini. Nah, ini yang udah dibongkar ini ya per hari ini ya. 12 Agustus ini udah posisinya seperti ini, dibongkar yang tadinya rumah-rumah untuk direvitalisasi, dikembalikan seperti semulanya. Nanti di ujung itu ada yang udah direvitalisasi, udah jadi. Dilanjutkan kesadaran untuk melestarikan benteng kembali menguat ketika berbagai pihak menyadari bahwa pembangunan ini bukan sekedar sisa masa lalu, melainkan penanda identitas Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya melakukan kajian mendalam pada waktu itu ya, menelusuri arsip sejarah, mengukur dimensi asli, dan mempelajari teknik konstruksi tradisional yang digunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa revitalisasi harus dilakukan tanpa menghilangkan nilai otentiknya. Revitalisasi dimulai dari berbagai sisi, termasuk jalur Jalan Nagan Kulon, Nogosari, Taman Sari, Kadipaten Kidul, Kadipaten Kulon, Kadipaten Lor, hingga Roto Wijayan. Ini yang tahap ketiga ya. Yang tahap pertama itu daerah Wijilan, tahap kedua daerah Gading ke timur itu ya, sampai ke Miliran dan lain sebagainya, Ngowongan itu tahap. Sekarang yang tahap ketiga, keempat itu udah mulai memasuki di sekitar Kadipaten, dan ini tampak benteng bastionnya ya di ujung-ujung dulu. Ini di daerah Roto Wijayan ya. Nah, ini masih banyak kesadarannya itu masih banyak membuang sampah sembarangan, tapi nggak apa-apa. Ini besok dibersihkan ya, kalau udah direvitalisasi, bersih, dicat ulang seperti tampak baru lagi. Nah, itu penampakan yang udah dibongkar ya, rumah-rumah penduduk untuk dijadikan benteng. Ini memang bagian dulunya ya tertutup bangunan liar, kini dibuka kembali sehingga konstruksi asli benteng terlihat utuh. Setiap sudut diperiksa secara teliti dan warna bata dijaga agar tetap sesuai dengan rona aslinya. Tidak terlalu baru, namun jika tidak dibiarkan rapuh. Dalam proses ini, tukang dan ahli pembangunan tradisional bekerjasama dengan sejarawan, arsitek, dan pengrajin lokal. Kini benteng keraton kembali memancarkan wibawanya ya, bukan hanya sebagai tembok tua, tapi sebagai ruang terbuka yang mengajarkan sejarah kepada generasi muda. Wisatawan dapat berjalan menyusuri jalur yang sama. Nah, ini jalurnya ya. Kalau wisatawan mau menyusuri, sebagian mungkin 1 tahun lagi, tahun depan udah jadi semuanya ya, keseluruhannya bisa menyusuri, memutar benteng yang ini setiap batas akan berbisik menceritakan kisah perjuangan, diplomasi, dan kearifan leluhur
Revitalisasi ini bukan sekedar perbaikan fisik, melainkan juga menghidupkan kembali memori kolektif sebuah kota. Benteng Keraton Yogyakarta berdiri sebagai pengingat bahwa warisan budaya tidak boleh dibiarkan runtuh dimakan waktu. Ini adalah bagian dari jiwa kota, bukti bahwa peradaban yang kokoh dibangun di atas fondasi sejarah yang terjaga. Dan selama tembok ini tetap berdiri, Yogyakarta akan selalu menjadi cermin untuk melihat masa lalunya sambil melangkah menatap ke masa depan. Nah ini ya contoh yang udah direvitalisasi, dibangun ya daerah di Kadipaten Lor ya ini ya. Itu ada benteng bastionnya. Ini kita menuju ke arah Kadipaten Kulon ya, udah mulai di Lepo, ini tinggal diaci, nanti selanjutnya untuk dicat. Ini tampak material ya di seberang jalan Dur Bata Merah, orang-orang berseliweran. Nah ini yang masih dalam proses pembangunan ya. Kemungkinan tahun depan udah full ya menyambung. Kalau yang mau berwisata di kota Yogyakarta bisa menyaksikan sejarah benteng Keraton Yogyakarta yang mengelilingi keraton ya. Itu mungkin jaraknya sekitar ya kalau keliling total mungkin 5-6 kiloan ya itu memutarnya itu ya, memutar benteng. Dan di atasnya itu ada margi hinggil ya, bisa untuk berjalan atau untuk kereta, bisa berkeliling ya. Ini daerah Kadipaten ya, ini mau ke daerah Kadipaten Kulon nih, masih digali untuk di sebelah kiri itu digali untuk pondasi benteng. Ini lalu lalang di pagi hari ya, ini sekitar jam setengah 7 pagi, sangat ramai sekali. Nah ini perempatan Taman Sari ya, ini menuju ke daerah Kadipaten Kidul. Ini juga udah mulai direvitalisasi pembangunannya per hari ini 12 Agustus 2025. Ini tampak dari kejauhan itu pojok Benteng Kulon ya, alamat-alamat itu kelihatan bastion pojok Benteng Kulon yang memang udah selesai ya kalau pojok Benteng Kulon itu ya, dan udah dicat putih. Ini ini yang udah dicat putih, ini mulai Kadipaten Kidul udah mulai dicat putih, udah jadi. Tinggal untuk tamannya itu masih proses pembuatan taman di sekitar ring. Nah, pilar benteng itu. Nah, itu nanti di bawahnya ada taman-taman.